Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode ke-23. Masih dengan topik tentang nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode ini kita melanjutkan dengan judul Kesengsaraan Besar dan Harmagedon. Yang mana di Harmagedon ini Tuhan akan membinasakan antikristus, nabi palsu, dan Babilonia atau si pelacur besar itu. Sedangkan iblis akan ditangkap dan ditahan selama 1000 tahun. Kemudian baru dihakimi setelah masa 1000 tahun selesai. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab memberi dua penamaan pada peristiwa ini, yaitu kesusahan besar atau kesengsaraan besar. Kedua istilah ini muncul pada banyak ayat. Sekalipun demikian, ciri-ciri yang diungkapkan di masing-masing kemunculan kedua istilah ini memperlihatkan keduanya adalah sebuah peristiwa yang sama, yaitu peristiwa yang sangat mengerikan yang terjadi pada akhir zaman nanti. Ingat, ini bukan masa penghukuman bagi iblis dan pengikutnya di masa penghakiman tahta putih besar. Tetapi ini adalah peristiwa penghukuman bagi antikristus, nabi palsu, dan Babel. Babel sendiri di sini memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, kota Babel, yang kemungkinan besar akan menjadi ibu kota kekaisaran Romawi modern. Yang kedua, agama Babel sebagai perlambang roh jahat dari iblis yang bertujuan menyesatkan seluruh manusia di muka bumi dengan cara apapun. Yang ketiga, Babel gerejawi, yaitu gereja-gereja Tuhan yang dirasuki oleh ajaran Babel purba yang memang merajai agama-agama dunia kelak. Ajaran Babel purba ini sudah menyebar ke seluruh dunia sejak menara Babel dikacaukan oleh Allah Yahweh. Pada saat itu, dunia baru memiliki satu bahasa dan masyarakat Babel purba ini disebarkan Allah ke seluruh dunia. Kemiripan ritual agama ini dengan mudah kita peroleh di kalangan penduduk asli di Amerika, Eropa, Afrika Utara, Asia Timur, dan Pasifik. Ketika kekaisaran Babilonia dihancurkan oleh media Persia, banyak pejabat negara dan petinggi agama Babel yang melarikan diri ke Asia Kecil melalui Pergamus. Dari Pergamus mulai menyebar sampai ke Roma. Dari 7 sidang jemaat di Asia Kecil, hanya Pergamuslah yang memiliki begitu banyak berhala-berhala Babel dan dewa-dewi Yunani. Sidang jemaat Pergamus terpecah-pecah dan digelari sebagai sidang singgasana atau tahta iblis. Saudara-saudara yang terkasih,
Antikristus dan nabi palsu merupakan satu kesatuan, yang mana nabi palsu mengembangkan ajaran Babel modern yang merasuk juga ke gereja. Semua ini dikendalikan oleh iblis atau si setan tua atau sang naga yang berwarna merah padam, yang akan berperan besar di akhir zaman. Sebuah peristiwa yang terjadi di bumi kita ini, yang diawali dengan dilanggarnya perjanjian damai bagi Israel oleh Antikristus yang memimpin Liga 10 Bangsa. Di sini kita jangan sampai menyamakan kesusahan-kesusahan yang terjadi terus-menerus di atas bumi ini dan memblow up-nya seolah menjadi kesengsaraan besar. Jangan, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Sekali lagi, indikasinya hanyalah yang kita sebut tadi, yang sekaligus merupakan saat-saat Antikristus akan menampakkan diri. Ciri yang sangat terang benderang sebenarnya, karena peristiwa ini terjadi di seluruh dunia dan dapat diliput di seluruh media dunia. Sebelum semua ini terjadi, ada satu peristiwa yang benar-benar tidak ada tandanya, tetapi masanya sudah di zaman kita sekarang, yaitu pengangkatan gereja, yaitu pengangkatan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebuah peristiwa yang hanya dialami oleh mempelai Kristus. Sekali lagi harus kita garis bawahi di sini. Hanya bagi mempelai Kristus, yaitu gereja atau orang yang hidupnya berkenan dalam persekutuan jemaat dengan Yesus Kristus. Jadi, bukan gereja secara fisik ataupun struktur organisasinya. Sedangkan untuk bagi kebangkitan orang-orang kudus, para martir Tuhan dan lain-lain, nanti akan kita bahas di episode ke-24 dengan judul Kedatangan Kristus pada kali kedua. Peristiwa-peristiwa kebangkitan dan kebangkitan pertama. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan belajar kami, yang mana kami akan menyaksikan dengan mata batin kami betapa dahsyat cawan murka-Mu ya Allah. Kami menyaksikan di saat Engkau berada di puncak murka-Mu kepada Antikristus, nabi palsu, dan Babel besar itu. Di peristiwa kesengsaraan besar dan Armagedon yang mengakibatkan banyak umat manusia terseret di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari itu semua, karena kami hanya dapat bersandar pada betapa panjang dan dalamnya kasih Tuhan yang terus memberi kesempatan bagi seluruh manusia agar memperoleh anugerah keselamatan dari Engkau. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita dapat memahami hal di atas, adalah sebaiknya kita tidak berfokus pada media untuk menantikan saat terjadinya awal aksi si Antikristus ini. Lalu kemudian kita bersiap-siap dengan hati tegang di depan televisi untuk menantikan peristiwa kesengsaraan besar dan Armagedon. Bila itu yang menjadi fokus kita, maka segalanya bisa jadi telah terlambat.
kita sudah mengabaikan perintah Tuhan untuk berjaga-jaga pada peristiwa pengangkatan gereja. Bila kita meremehkan perintah Tuhan itu, berarti kita sudah memilih hidup kita menjadi gadis bodoh yang kehabisan minyak lampu, yang ditugaskan untuk menyambut mempelai pria. Tuhan sangat mengasihi mempelai wanitanya. Oleh karena itu, Dia tidak ingin mempelai wanitanya mengalami kesengsaraan besar, sehingga Dia mendahului perbuatan antikristus dengan maksud menyelamatkan mempelai wanitanya, yaitu gereja. Atau lebih spesifik, gereja ini adalah kita semua yang telah menyerahkan hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Inilah jemaat sejati bagaikan Philadelphia yang hidupnya di dalam kasih persaudaraan atau hidup di dalam persekutuan kasih bersama-sama dengan Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang tidak diikutkan di dalam pengangkatan gereja, maka tetap akan mengalami kesengsaraan besar bersama orang fasik atau orang-orang yang tidak beriman pada Yesus Kristus. Setelah kesengsaraan besar berakhir, maka Tuhan Yesus Kristus tetap akan memeriksa keimanan jemaat yang masih hidup atau yang mengalami kematian di kesengsaraan besar. Apakah ada pertobatan atau tidak? Bila ada pertobatan di dalam skala mata Tuhan, maka Tuhan akan tetap menganugerahkan tubuh kekal, baik bagi yang sudah mati yang akan dibangkitkan, maupun bagi yang masih hidup di masa kesengsaraan besar, untuk bersama-sama menghadiri pesta kawin anak domba, serta bersama Kristus memerintah di masa 1000 tahun. Melihat ini semua, kita tidak bisa membayangkan betapa panjang dan dalamnya kasih Tuhan. Tuhan yang terus memberi kita kesempatan. Saudara-saudara yang terkasih, keadaan dunia yang sering tegang secara politik, yang mana sering dalam keadaan genting akibat ancaman perang nuklir, bukanlah bagian dari kesengsaraan besar. Sama sekali bukan. Seperti yang kita pahami dan sesuai dengan pengertian kesengsaraan besar di Alkitab, peristiwa ini diakibatkan oleh antikristus, atau bisa juga disebabkan oleh binatang yang muncul dari dalam bumi, yaitu binatang bertanduk dua seperti tanduk anak domba atau si nabi palsu, yang memaksa manusia untuk menyembah patung binatang dari laut. Tetapi yang jelas, kemungkinan antikristus memanfaatkan situasi dunia adalah suatu hal yang sudah pasti terjadi. Hal itu pasti akan dilakukan antikristus, karena dia akan memimpin Liga 10 Bangsa di dunia ini. Kesengsaraan besar yang akan terjadi di tahap kedua dari 1x7 masa adalah efek arogansi antikristus. Dan pada saat itu juga Tuhan akan menutup kesengsaraan besar dengan melakukan penghukuman. Inilah klimaks atau puncak kesengsaraan besar, dengan bermacam-macam malapetaka, dengan tingkat kengerian dan kerusakan yang belum pernah terjadi di bumi. Dari semua gambaran, dari kitab Wahyu 13 dan kitab Daniel 7 ayat 7, kita bisa mendeskripsikan sebagai berikut. Iblis
atau sang naga sepertinya memiliki home base di tepi laut. Ketika dari dalam laut muncul binatang bertanduk 7 dan berkepala 10, sepertinya ini adalah pekerjaan iblis sendiri, sekaligus menggambarkan kebangkitan kekaisaran Romawi modern atau pemerintahan dunia. Sang naga memunculkan binatang yang keluar dari laut yang menghadirkan antikristus. Antikristus inilah sebagai perwakilannya dalam mengendalikan pemerintahan dunia. Sekalipun antikristus memanglah manusia, tetapi dia memiliki kemampuan supranatural yang diperolehnya dari iblis. Saudara-saudara yang terkasih, dari episode sebelumnya kita mengetahui istilah kekaisaran Romawi modern lahir dari petunjuk di Daniel 7 ayat 23 sampai 24 yang mengatakan kerajaan ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Sepertinya kekaisaran ini sudah menerapkan kemajuan teknologi yang terbaru. Marilah kita melihat informasi mengenai antikristus ini seperti yang diungkapkan Alkitab. Yang pertama, dia adalah manusia yang dikatakan berbilangan 666. Yang kedua, dia seorang non-Yahudi. Ini terlihat dari simbol kemunculannya dari binatang yang keempat di penglihatan Daniel, yaitu binatang yang menggambarkan kekaisaran Romawi. Binatang keempat ini sudah menghancurkan 3 binatang sebelumnya yang melambangkan Babilonia, Media Persia, dan Yunani. Jadi, antikristus kemungkinan besar berkebangsaan Romawi. Yang ketiga, antikristus sangat membenci Israel. Dan ini sepertinya merupakan sifat turunan dari iblis yang menjadikannya melalui proses kehadiran binatang yang muncul dari dalam laut, yang sekaligus juga melahirkan binatang dari dalam bumi sebagai simbol nabi palsu. Yang keempat, dia seorang ateis, dikarenakan dia sama sekali tidak menaruh hormat terhadap ilah-ilah semua agama, terlebih kepada Allah Yahweh. Yang kelima, antikristus mungkin keturunan 4 kekaisaran zaman dahulu, karena sangat dekat kaitannya dengan nubuat di kitab Daniel. Dari mulai Babilonia, Media Persia, Yunani atau Romawi. Bila banyak pemuka agama Kristen mengatakan antikristus adalah tokoh zaman dahulu yang dibangkitkan oleh iblis, sejujurnya saya tidak bisa mendukung pernyataan mereka itu. Iblis bisa jadi diizinkan Allah memiliki kemampuan supranatural. Tetapi iblis tidak akan pernah memiliki kuasa membangkitkan orang dari kematian. Kuasa supranatural tidaklah pernah memiliki ciri-ciri bersifat natural. Karena kehadiran sifat kemampuan seperti ini adalah memaksa. Allah juga tidak mungkin membangkitkan orang dari kematian untuk melayani iblis. Karena alasan-alasan inilah, saya lebih cenderung mengatakan bahwa antikristus kemungkinan besar memiliki kaitan sejarah dengan 4 imperium zaman dahulu.
Saudara-saudara yang terkasih, dari Wahyu pasal 7 dan pasal 8 digambarkan sebuah tanduk kecil yang tumbuh di antara 10 tanduk yang sudah terlebih dahulu ada. Tanduk kecil inilah si Antikristus yang akan memimpin 10 negara. Tanduk kecil ini cukup jelas dirinci oleh Daniel di Daniel 7 ayat 8. Pada saat zaman akhir inilah nubuat Daniel mengenai kehancuran Romawi akan tergenapi, yang memang belum terjadi di perjanjian lama. Hal ini sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Kerusakan yang diakibatkan oleh kekaisaran Romawi ini di masa kesengsaraan besar sangatlah mengerikan. Marilah kita membaca dari Daniel 7 ayat 8, ayat 19 dan ayat 23 sampai 25. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sesuai dengan namanya adalah Antikristus. Sasaran utamanya sama dengan nabi palsu. Nabi palsu dan Antikristus memiliki kombinasi yang sangat luar biasa. Nabi palsu melakukan penghancuran secara rohani, dan Antikristus menghancurkan secara fisik. Kombinasi yang sangat mengerikan, dan keduanya dikendalikan si Satan tua atau iblis sendiri yang membentuk Tritunggal dunia kegelapan. Binatang yang muncul dari laut menggambarkan identitas yang mereka warisi dari iblis, yaitu dia sudah terluka dan lukanya itu telah sembuh, dan dia akan menyesatkan manusia di seluruh bumi. Benar-benar iblis besar dengan niat yang begitu jahat meluluh lantakkan manusia, ciptaan yang paling dikasihi Tuhan. Antikristus dan nabi palsu inilah bentuk simbol perlawanan iblis secara maksimal setelah tidak mampu melawan Tuhan head to head di sorga. Dia diusir dari sorga dengan luka parahnya dalam bentuk
roh yang telah rusak, yang mengakibatkan dia tidak diakui lagi menjadi warga negara sorga. Lukanya telah sembuh total. Malaikat yang dulu bernama Lucifer itu sudah berubah sepenuhnya menjadi iblis, si raja kegelapan. Perlawanan iblis berlanjut, yang kemudian berpindah tempat dari sorga ke alam manusia. Dia memunculkan antikristus, dia memunculkan nabi palsu, dan dia mengendalikan seluruh roh kejahatan dan agama di seluruh dunia, serta menyatukannya di dalam sebuah wadah agama yang disebut Alkitab Babel Besar. Saudara-saudara yang terkasih, bila nabi palsu menghancurkan secara rohani, maka antikristus menghancurkan secara fisik, dengan sasaran utamanya adalah Israel. Manusia lainnya adalah side effect dari target antikristus. Sekalipun demikian, manusia umum tetap mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Iblis melalui antikristus memiliki tekad menghancurkan Israel karena dia tahu bahwa Israel adalah gambaran seorang istri yang telah dinikahi Allah Yahweh. Jadi, kebencian antikristus kepada Israel memang sangat luar biasa dan memang memiliki dasar. Marilah kita membaca kitab Wahyu 12 ayat 1-6 dan dilanjutkan ke ayat 13-14. Dan kita berfokus di ayat 6 dan ayat 14. Wahyu 12 ayat 1-6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera setelah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Mari kita kembali membaca dari Wahyu 12 ayat 13-14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Demikianlah firman Tuhan. Di sini kita dapat melihat gambaran kitab Wahyu, di mana
seekor naga merah padam sedang mengejar seorang wanita yang baru melahirkan. Wanita ini adalah gambaran dari Israel yang menurunkan juru selamat manusia yang akan menjadi bom waktu penghukuman, yaitu penghitungan waktu mundur bagi iblis. Yang berarti akhir sepak terjangnya sudah dihitung Allah. Bagi iblis, tidak ada pilihan lain. Dia tidak akan bisa berubah, dikarenakan esensinya seluruhnya adalah roh. Yang berarti, bila ternoda sedikit saja, seluruh dirinya akan ternoda. Iblis hanya memiliki satu pilihan, menyeret manusia sebanyak mungkin menyertainya ke neraka. Sebagaimana dia telah berhasil menjatuhkan sepertiga malaikat sorga. Gambaran bagi iblis sudah kita lihat di penampakan batin melalui Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Iblis dan seluruh pengikutnya dihakimi di tahta putih besar untuk dihukum selamanya. Titik poin kita di sini, saya tetap mengajak saudara semua berfokus untuk memilah yang mana perang antar umat manusia dan yang mana perang yang dilakukan Tuhan untuk menghukum iblis dan pengikutnya. Ini sangat sering ditanamkan Kristus dan para rasulnya agar tidak dipengaruhi nabi-nabi palsu yang mencampur adukan kedua hal tersebut. Karena musuh Allah itu ada yang terlihat kasat mata, seperti binatang yang muncul dari dalam bumi dan laut, seperti nabi palsu dan antikristus. Tetapi banyak yang hanya berupa roh jahat, yang hanya bisa kita rasakan melalui aura jahatnya. Iblis sendiri juga tidak akan dapat dilihat manusia. Tetapi di zaman depan, kita dapat mengenalinya melalui antikristus dan nabi palsu. Inilah Tritunggal dunia kegelapan. Antikristus dengan pemerintahan dunianya dan nabi palsu dengan penyebaran agama Babel, yaitu agama yang merupakan kumpulan seluruh penghujatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudara yang terkasih, kesengsaraan besar berlangsung singkat, hanya 3,5 tahun. Ini tertulis di kitab Daniel 7 ayat 25 yang tadi sudah kita baca, yang terdiri dari 1, 2, dan setengah masa. Wahyu 12 ayat 14 juga mengatakan hal yang sama, 1260 hari, yang sama dengan 42 bulan, yang berarti 3,5 tahun juga. Juga kita bisa melihat di Wahyu 11 ayat 2, Wahyu 12 ayat 6, dan Wahyu 13 ayat 5. Dari Daniel dan Wahyu, kita melihat adanya pembagian waktu lagi menjadi 3 bagian. Di tahap kedua, 1 kali 7 masa. Sepertinya memperlihatkan yang pertama, masa 1 tahun pertama atau tahap pertama di paruh kedua 1 kali 7 tahun adalah aksi antikristus memproklamirkan dirinya sekaligus mengingkari perjanjian damai 7 tahun Israel. Besar kemungkinan invasi Rusia ke Israel terjadi di akhir tahap pertama 1 kali 7 masa dan sampai awal tahun pertama tahap kedua ini. Dan seperti kita ketahui, Rusia gagal dan negeri mereka dibinasakan Allah. Pecahnya perang besar antar umat manusia akibat antikristus mengingkari janji perdamaian yang berefek negara-negara di dunia saling mencurigai.
Perang besar muncul berawal dari perlawanan yang kontra dengan Antikristus melawan Liga 10 Bangsa. Lalu Antikristus mengkhianati Liga 10 Bangsa dan terjadilah kekacauan besar. Kekuatan seluruh negara di dunia melemah. Semua manusia membutuhkan juru selamat yang bisa mengeluarkan mereka dari kengerian perang. Agama Babel yang telah merasuki seluruh dunia dan juga gereja mulai beraksi dengan memberi opsi juru selamat, dan muncullah Antikristus. Berdirilah Kekaisaran Romawi modern secara penuh menggantikan Liga 10 Bangsa. Dan semua ini berlangsung sangat cepat karena didukung kemajuan teknologi informasi. Di akhir tahun pertama ini, Antikristus mulai melakukan penistaan bait suci melalui patung binatang yang muncul dari laut, yang dihidupkan oleh nabi palsu atau oleh binatang yang muncul dari bumi dan mewajibkan semua manusia menyembahnya. Yang kedua, masa 2 tahun berikutnya atau tahap 2 di paruh kedua 1 kali 7 tahun adalah aksi perusakan secara global dunia, di mana kedamaian sudah diambil dari bumi. Manusia melupakan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Hampir seluruh manusia tunduk dengan segala peraturan dan kodifikasi yang dikeluarkan diktator Antikristus ini agar memperoleh keselamatan hidup dunia. Pemerintahan modern dijalankan Antikristus dan berkembang pesatnya agama Babel. Seluruh perekonomian dikuasainya dengan tanda di lengan dan dahi. Manusia rusak lahir batin. Antikristus mulai menyusun kekuatan di Harmagedon. Wilayah Harmagedon yang sampai saat ini penuh mistik menjadi semakin misterius dikarenakan iblis mulai berperan langsung dan sudah menggunakan kemampuan supranaturalnya yang diperlihatkannya dengan mengeluarkan 3 roh najis yang menyerupai katak, yang memungkinkan terjadinya kematian-kematian di luar waktu yang seharusnya. Kemampuan supranatural yang mampu dilakukan oleh sang naga, Antikristus, dan nabi palsu. Ini bisa kita baca di Wahyu 16 ayat 13. Itulah bentuk roh-roh setan, yang mana yang di ayat 14, roh-roh setan ini nanti akan dipakai lagi untuk mengundang seluruh raja di bumi untuk hadir di peperangan akhir melalui celah sungai Efrat. Saudara-saudara yang terkasih, di beberapa episode yang lalu kita sudah membahas tentang gulungan kitab bermaterai 7 yang berisi tentang malapetaka-malapetaka yang akan menimpa manusia di kesengsaraan besar. Untuk malapetaka materai pertama sampai keempat sepertinya terjadi di akhir-akhir masa 2 tahun di paruh kedua 1 kali 7 masa. Demikian juga dengan peristiwa materai kelima yang berisi dialog antara martir Tuhan dengan Allah. Dan mereka diminta menunggu dengan sedikit waktu lagi. Sekaligus juga mereka dikenakan baju putih, sama seperti orang-orang yang diselamatkan lainnya. Ini bisa kita lihat di Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Pada saat ini, Rasul Yohanes juga melihat lautan manusia berbaju putih ini.
Inilah seluruh umat Tuhan yang telah diselamatkan, baik melalui proses kebangkitan bagi yang telah mati dan melalui prosesi pengangkatan bagi yang masih hidup. Di sini sudah tergabung juga umat Tuhan yang diselamatkan dari kesengsaraan besar melalui pengangkatan gereja. Juga sudah termasuk umat Israel yang dipilih 12.000 orang tiap suku. Semua umat ini menanti Tuhan Yesus Kristus kembali dari kemenangannya berperang dengan tujuan memberi hukuman kepada dunia, kepada antikristus, nabi palsu, dan kota Babel, dan selanjutnya menawan iblis. Materai ke-6 merupakan peringatan tentang dimulainya tahap ketiga atau 6 bulan terakhir kesengsaraan besar. Tertulis di Wahyu 6 ayat 12-14. Gempa bumi yang dahsyat terjadi merupakan peringatan tentang puncak kesengsaraan besar. Nabi Yoel juga sudah menubuatkan malapetaka dahsyat ini pada tahun 820 sebelum Masehi. Saudara dapat melihat di banyak ayat seperti di Yoel 2 ayat 31, Yoel 3 ayat 14-16, dan juga di Matius 24 ayat 21, Yeremia 10 ayat 10, serta Jefanya 1 ayat 14-15. Materai ke-6 merupakan gambaran Allah mulai melumpuhkan roh-roh jahat di udara dan penguasa-penguasa kegelapan yang memerintah di bumi bergoncang. Ini bisa kita lihat juga di Yesaya 34 ayat 4-5, Wahyu 19 ayat 11-16, Wahyu 19 ayat 19-21. Jadi memang hanya berupa gambaran. Berawal dari sinilah serial kesengsaraan besar yang sesungguhnya akan dimulai di masa setengah tahun terakhir. Sekaligus masa 2 tahun ini ditutup ketika sangkakala ke-7 ditiup dan gulungan kitab dengan meterai ke-7 dibuka. Terlihatlah suasana sorga begitu sunyi senyap dan tampak 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Kesunyian ini memakan waktu sampai setengah jam, sebagaimana tertulis di Wahyu 8 ayat 1-2. Ini memperlihatkan ada suasana hikmat sedang berlangsung. Gambaran Wahyu 8 ayat 3-4 memperlihatkan doa-doa orang kudus yang sampai ke sorga. Yang ketiga, masa setengah tahun terakhir atau tahap ketiga di paruh kedua 1 kali 7 tahun adalah masa penghukuman Tuhan, termasuk membinasakan antikristus nabi palsu dan kota Babel di puncak Armageddon. Sekaligus malaikat menangkap iblis untuk ditawan selama 1000 tahun. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membaca sekaligus ketika sangkakala yang pertama sampai keempat ditiup, dan bersamaan dengan itu malapetaka diturunkan. Kita membaca dari kitab Wahyu 8 ayat 7-12. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi,
dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar yang menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Demikianlah firman Tuhan. Bila kita merenungkan hasil tiupan sangkakala pertama sampai keempat, terlihat ada pemusnahan secara global pada makhluk hidup, sekaligus penurunan kualitas daya dukung hidup oleh bumi. Artinya, menurunkan supporting atau daya dukung bumi terhadap kehidupan yang ada di atasnya. Sepertinya memang inilah yang dimaksud Alkitab. Tidak ada yang dapat menahan murka Tuhan. Sangkakala yang pertama sampai keempat memperlihatkan juga agar semua orang yang hendak bertobat agar segera menggunakan tanda Allah di dahinya. Karena sangkakala kelima atau celaka yang pertama ditujukan untuk orang-orang yang tidak menggunakan tanda itu. Mereka akan mengalami siksaan selama 5 bulan oleh belalang yang berekor kalajengking. Siksaan yang sangat mengerikan, tetapi mereka tidak diizinkan untuk mati. Sangkakala keenam atau celaka kedua melalui pasukan berkuda sebanyak 20.000 laksa yang membunuh sepertiga penduduk bumi. Sangkakala yang ketujuh diawali dengan puji-pujian sorgawi dan penampakan tabut perjanjian yang kemudian diikuti terjadinya kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Setelah Rasul Yohanes diperlihatkan beberapa pewahyuan, maka sampailah dia pada penglihatan 7 malaikat dengan 7 malapetaka yang terakhir. Inilah celaka yang ketiga, yang sekaligus merupakan rentetan cawan murka Allah yang ditandai juga dengan 7 tiupan sangkakala lagi. Saudara-saudara yang terkasih, agar lebih memberi gambaran bagi kita semua, marilah kita mengurutkan ulang seluruh malapetaka-malapetaka yang dilihat Rasul Yohanes dan juga yang dilakukan Allah sendiri, yang keseluruhannya ada 3 tahapan. Tahapan terakhir adalah cawan murka Allah yang dapat saudara baca sendiri nanti dengan lebih lengkap melalui kitab Wahyu, yang mana kita akan memberikan ayat-ayat yang berkaitan. Marilah kita melihat malapetaka-malapetaka tersebut.
Yang pertama, malapetaka gulungan kitab bermaterai. Ada 4 tipikal malapetaka, dari mulai materai pertama sampai keempat. Materai kelima merupakan proyeksi dialogis antara Allah dan martir Tuhan, sekaligus pengumpulan umat-umat terpilih. Materai keenam memperlihatkan adanya gempa bumi yang merupakan peringatan tentang puncak kesengsaraan besar yang tidak dapat dihentikan lagi. Materai keenam memberi gambaran bagaimana Allah mulai melumpuhkan roh-roh jahat di udara dan menggoncang penguasa-penguasa kegelapan yang memerintah di bumi. Materai ketujuh, persiapan rentetan 7 sangkakala penghukuman bagi alam. Yang kedua, malapetaka 7 sangkakala. Tiupan sangkakala pertama sampai keempat memperlihatkan hukuman bagi manusia dan penurunan daya support bumi. Tiupan sangkakala kelima sampai keenam, atau yang disebut Alkitab sebagai celaka yang pertama dan kedua. Sedangkan celaka ketiga diperlihatkan setelah sangkakala ketujuh ditiup, yang berisi 7 malapetaka tentang 7 cawan murka Allah. Cawan murka ini ditujukan bagi iblis dan seluruh pengikutnya. Dan ini sekaligus malapetaka yang terakhir. Yang ketiga, malapetaka 7 cawan murka Allah. Sangkakala ke-1 sampai ke-4 yang sekaligus penuangan cawan murka Allah dapat saudara baca di Wahyu 16 ayat 2 sampai 9. Sangkakala kelima atau cawan murka Allah kelima tertulis di Wahyu 16 ayat 10 mengenai penghancuran kekuasaan antikristus. Ini membuat antikristus putus asa. Dia dan nabi palsu menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk mengundang seluruh raja-raja dan mengarahkan seluruh kekuatannya menuju Harmagedon yang dibuka Allah melalui jalur sungai Efrat, seperti diperlihatkan di cawan murka Allah yang keenam, tertulis di Wahyu 16 ayat 12. Inilah indikasi pukulan terakhir dari perang terakhir yang menjelang bulan-bulan terakhir setengah masa tahap ketiga, paruh kedua 1 kali 7 tahun. Penyatuan seluruh kekuatan dalam bentuk pengungsian ini terjadi disebabkan karena tidak ada lagi tempat yang bisa dipakai oleh para pengikut antikristus. Semua sudah dibinasakan oleh Allah. Seluruh pemimpin dunia berkumpul di Harmagedon dan ditutup oleh malaikat ketujuh dengan menumpahkan cawan murka ketujuh ke angkasa yang tertulis di Wahyu 16 ayat 17. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta yang berkata, "Sudah terlaksana." Marilah kita membaca dari Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat tanda yang terlihat di bacaan kita ini, sepertinya pada saat inilah Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua. Karena inilah saatnya Yesus Kristus membinasakan antikristus dan nabi palsu, sebagaimana dikatakan di Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Marilah kita membacanya. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berakhirlah antikristus dan nabi palsu. Sedangkan untuk Babel sebagai sebuah kota sudah dihancurkan di bacaan kita di atas, di Wahyu 16 ayat 19. Dan di Wahyu 17, Babel sebagai agama sudah dibinasakan. Dan lebih dirinci di Wahyu 18 ayat 1 sampai 3. Sedangkan iblis sebagai dalang keseluruhan peristiwa ini ditangkap dan dilemparkan ke dalam jurang maut, dan dia ditahan selama 1000 tahun. Ini bisa kita lihat di Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Setelah habis masa 1000 tahun iblis ini, Tritunggal dunia kegelapan, yaitu iblis, antikristus, dan nabi palsu, akan bersama-sama menghuni lautan api yang menyala-nyala oleh belerang selama-lamanya. Ini tertulis di Wahyu 20 ayat 10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah semua cawan murka Allah ditumpahkan, kita bisa melihat dan merenungkan kitab Daniel 12 ayat 11 sampai 12. Marilah kita terlebih dahulu membacanya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan di atas, kita menemukan angka 1290 dan 1335. Tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut dengan kedua angka ini. Bahkan di kitab Wahyu juga tidak akan kita temukan. Sepertinya kedua angka ini adalah angka yang sangat penting. Yang pertama adalah tempo 30 hari atau 1 bulan setelah kesengsaraan besar selesai,
Dan satu lagi adalah 75 hari atau 2,5 bulan dari kesengsaraan besar selesai, atau 45 hari atau 1,5 bulan dari angka yang pertama. Bila kita melihat kronologi kitab Wahyu, ada 3 peristiwa yang belum terpetakan waktunya secara pasti, yaitu penawanan iblis, digelarnya tahta pengadilan Kristus, dan perjamuan kawin anak domba. Yang pastinya ketiga hal ini harus selesai sebelum masa pemerintahan 1000 tahun dimulai. Sepertinya angka 1290 lebih tepat kita masukkan sebagai peristiwa penawanan iblis selama 1000 tahun menjadi bagian ayat ke-11 yang terjadi dalam rentang 30 hari setelah kesengsaraan besar selesai. Sedangkan peristiwa kedua, angka 1335, kita masukkan ke ayat 12 karena ada tertulis kata berkat di sana yang berarti ada peristiwa bahagia. Sangat memungkinkan pada saat inilah tahta pengadilan Kristus digelar dalam rentang 1 bulan setelah iblis ditawan. Sekali lagi kita tekankan, tahta pengadilan Kristus bukan untuk membenarkan atau menyalahkan umat Tuhan, tetapi untuk memberi upah sebagai hamba yang setia kepada semua umat yang sudah ditandai dengan jubah putih atau baju kekekalan rohani. Dan selama 15 hari berikutnya adalah berlangsungnya pesta perkawinan anak domba, yaitu pertemuan antara manusia ciptaan Tuhan dengan Sang Penciptanya dan berpesta selama 1000 tahun di kerajaan Daud. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menuntaskan belajar kami. Dan kami hanya mampu berkata, hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Kepadamulah kami bersandar dari segala kengerian yang telah kami lihat. Ampunilah kami ya Allah. Terjadilah semua kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.